Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, duduk kembali dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk mencari ilmu. Nah, tak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Benar tidak? Kita sudah berada di 28 Ramadan. Berapa? 27. Jangan lama. Nah, sahabat kita juga banyak ngantuk nih ya. Antum ngantuk, anak juga ngantuk. Sama, ya, sama-sama ngantuk ya kita. Nah, tapi kalau sama-sama ngantuk nggak boleh tidur. Nggak boleh, siapa yang ngaji? Kalau aku ngantuk, saya tanya. Itu caranya. Tengok penonton ya. Mulai nyandar-nyandar tanya. PR yang kemarin sudah dijawab belum? Mana PR yang kemarin? Nah ya, kita betul ada di penghujung Ramadan. Dan ini kita bahas sampai jam 5:30 saja barangkali. Biar itu masuk karena banyak kita bahas ya. Masalah apa zakat dan Idul Fitri. Kalau bahas zakat saja, zakat mal, zakat fitrah, ya ini mungkin bisa 10 kali pertemuan. Idul Fitri bahas juga bisa 3 kali pertemuan. Tapi kita ringkas pada pagi hari ini. Semoga bisa mengerti. Yang pertama kita bahas adalah zakat dulu, zakat fitrah. Zakat fitrah. Kita sebut zakat fitri, zakat fitrah. Ini sama aja, nggak ada masalah. Nah, perhatikan zakat fitri. Nah, zakat secara bahasa maknanya berkembang, bertambah, suci dan berkah. Itu mana zakat? Bertambah, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan fitri secara bahasa bermakna berbuka. Nah, dan zakat fitri ini yang kita ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Setiap muslim, orang muslim, maka dia wajib untuk membayar zakat. Wajib zakat fitrah. Nah, kemudian sudah kita bahas hukumnya zakat wajib. Kemudian di sana ada syarat. Nah, orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah muslim. Orang muslim wajib bayar zakat fitrah. Orang kafir tidak wajib. Nah, orang kafir tidak wajib. Maka siapapun dia, orang yang muslim wajib membayar zakat fitrah. Kemudian ada masalah. Nah, apakah zakat fitrah itu juga wajib bagi janin? Nah, saya baru usul bangun. Zakat
fitrah atau fitri itu apakah wajib bagi janin? Belum. Nah, katanya ini siapa yang tahu? Apa? Zakat janin bayi ada kandungan wajib atau tidak? Apa? Wajib ya, wajib. Nah, yang pakai baju warna merah wajib nggak zakat fitrah? Yang apa bagi janin? Mana merah maksudnya? Nggak ada. Ini ada. Ini diam aja. Wajib. Ya berarti kan berarti ya. Nah, zakat fitri pada janin. Nah, ini ada penjelasannya. Yang pertama adalah para ulama madzhab Hambali ya, menganjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Anjuran ya, anjuran. Dasarnya apa? Dasarnya adalah asal dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Jadi apa? Janin itu dianjurkan. Dianjurkan. Beda nggak sama wajib? Beda, ini dianjurkan ya. Ibnu Al-Mundhir berkata, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak ada kewajiban zakat fitri bagi janin yang masih dalam perut ibunya. Tidak wajib, ulama sepakat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bersendirian dalam hal ini, yaitu menganjurkan zakat bagi janin dan tidak mewajibkan. Akan tetapi anjuran mengeluarkan zakat fitri bagi janin ini disyaratkan. Artinya yang mengatakan dianjurkan itu ada syarat. Jika janin sudah mencapai umur 4 bulan. 4 bulan baru dikeluarkan zakat fitrinya. Kenapa? 4 bulan baru dianjurkan zakat fitri bagi janin? Karena pada waktu itu sudah menunjukkan apa? Ruh. Maka saat yang bernyawa maka wajib membayar zakat fitri. Nah, sini paham tadi yang wajib salah berarti ya. Apa jawabannya? Apakah janin itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Jawab. Jawab, angkat tangan. Ayo Pak. Terus. Iya. Jadi itu terinci ya. Kalau di bawah 4 bulan, janin tidak diwajibkan dan dianjurkan. Tapi janin usia 4 bulan dianjurkan. Nah, sudah. Berikutnya, kapankah waktu mengeluarkan zakat fitri? Kapankah waktunya? Nah, ada 2 waktu. Yang pertama, waktu yang afdal, waktu yang lebih utama, afdal. Kapankah ya afdalnya kita keluarkan zakat fitri? Karena kita selalu mencari amal-amal yang afdal, amal-amal yang ada keutamaan-keutamaannya. Nah, kemudian waktu yang utama adalah sejak malam hari raya hingga sebelum Salat Idul Fitri. Artinya malam takbir. Ketika matahari tenggelam malam Idul Fitri, itu waktu yang afdal untuk bayar zakat. Itu waktu yang afdal. Sampai kapan? Afdalnya sampai sebelum Salat Idul Fitri. Maka karena itu yang sunnahnya itu Salat Idul Fitri itu agak diakhirkan. Apa fungsinya, apa kaidahnya biar orang sempat bayar zakat fitri? Berbeda kalau Salat Idul Adha. Itu sunnahnya apa? Segerakan salatnya. Apa faedahnya? Biar segera menyembelih hewan kurban dan makan hewan kesembelihannya. Nah, ini waktu yang afdal adalah ya mulai malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, kemudian waktu yang kedua, waktu yang mubah atau boleh. Waktu yang mubah atau boleh. Waktu yang mubah atau boleh. Nah,
yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya, berarti kapan 2 hari raya itu? Sebelumnya itu kapan jadinya? Ramadan tanggal 28 atau tanggal 29. Nah, itu kalau Ramadan 30 hari. Nah, dengan dalil hadis sahih ya, Rawahu Bukhari. Faradun Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri wa kanu yu'tuna qadal fitri bi yaumin aw yaumain. Nabi sallallahu alaihi mewajibkan sedekah fitri dan mereka para sahabat memberikannya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, ini apa? Waktu yang mubah atau boleh. Nah, kemudian zakat fitri itu disalurkan kepada siapa? Itu kepada orang yang berhak mendapatkan bagian zakat tersebut. Bagi yang berhak mendapatkan bagian zakat tersebut. Nah, ada golongan yang mendapatkan bagian zakat tersebut. Nah, kemudian ukuran zakatnya, ukuran zakat fitrah tersebut. Nah, ukurannya adalah 1 sok makanan yang kita makan. 1 sok makanan yang kita makan. Kita makan apa? Jawab. Kita makan apa? Nasi atau beras? Ya, nah. Jadi yang kita keluarkan itu zakat itu nasinya atau berasnya? Berasnya. Jangan dipahami adalah nanti ya. Ustaz mengatakan zakat itu zakat makanan yang dimakan. Jadi beras ada nasi aja gitu. Enggak. Ini apa itu? Beras. Berapa ukurannya? 1 sok. 1 sok makanan. Dengan dalil ya hadis Abu Hurairah dia berkata, "Kunna nukhriju zakata fitri sa'an min ta'am." Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri itu 1 sok dari makanan. Nah, 1 sok itu 4 mud. Saat ingat kita hanya oleh 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud adalah 1 cakupan kedua tangan laki-laki dewasa. Ingat, zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok berapa mud? 1 sok adalah berapa tadi? 4 ya. 1 mud adalah 1 mud adalah 1 cakupan kedua tangan laki-laki berapa sedang. Yang 4 mud dihitung kan? 4 mud ya. Itu rumahan ya Bang Dodi. Biar kita tahu 1 sok berapa sih. Jadikan jelas betul-betul apa nimbangnya. Jangan nanti dilompat begini ya. jadi gimana? Pak ya, dan juga nanti di ilmu ini dipraktekkan berapa sih biar tahu gitu ya. Biar ngerti. Karena nanti juga tuh mendapatnya ada yang 2,3. Ustaz berfatwa kan 2,3 2 kilo 3 on, ada yang 2,5, ada yang berfatwa 3 kilo, kan gitu kan? Atau waktu sendiri, benar-benar berapa sebenarnya? Kan tahu ilmunya. Kan tahu apa? Tahu ilmunya. Nah, ya. Kemudian maka 1 sok bila ditimbang hasilnya sekitar 2 kg, 2,4 kg. 1 sok bertimbang itu sekitar 2,4 kg. Nah, 1 sok 4 mud ya. 1 sok 2 kg. Berarti 4 mud berapa gram? Berapa gram 4 mud itu? Ya berapa? 2,4 kilo. Ya, coba tanya juga betul-betul ya. Betul-betul belajar. Yang dewasa dengan anaknya, anak mau nimbang anaknya. Enggak, tapi ukuran apa kelompok orang dewasa. Ya itu praktek ilmu praktek. Ya. Nah, kemudian kita bahas berikutnya adalah boleh tidak zakat fitrah atau fitri itu dengan uang? Boleh atau tidak? Nah, maka pendapat jumhur ulama bahwa zakat fitri tidak boleh menggunakan uang, nggak boleh. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa di zaman Nabi SAW itu uang juga ada.
Tapi mereka para sahabat mengeluarkan zakat fitri dengan apa? Dengan makan makanan gandum, bur, kurma dan lain sebagainya. Nah, kemudian siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Ini harus paham juga. Kita tahu kewajiban zakat fitri. Wajib zakat fitri bagi orang muslim. Bagi janin tadi apa hukumnya? Dianjurkan jika janin usia 4 bulan. Kemudian zakat fitri ukurannya 1 sok 4 mud. Kemudian berikutnya, bolehkah kita bayar zakat fitri dengan uang? Jawabannya tidak boleh. Pendapat yang tidak boleh. Ya. Nah, berikutnya siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Maka di sini pula berbeda pendapat. Siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Pendapat yang pertama, zakat fitri itu disalurkan seperti zakat yang lainnya, yaitu kepada 8 asnaf atau golongan. 8 asnaf atau 8 golongan. Nah, sebutkan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebutkan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Bang Rudi, sebutkan 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama fakir miskin. Kemudian berikutnya yang berbaju putih, duduk di tembok nyender. Berarti belakang sana. Anda lihat tuh. Coba. Yang kedua siapa? Jadi kan fakir miskin di kedua. Yang ketiga mu'alaf. Mu'alaf itu apa definisinya? Orang 86. Apa mu'alaf itu? Orang yang masih lemah imannya. Orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, maka dikasih. Itu baru, bukan sudah setahun 2 tahun, itu bukan mu'alaf ya. Yang keempat siapa? Amil zakat. Berikutnya, siapakah yang dimaksud amil zakat di sini? Siapakah amil zakat di sini? Nah, ya, amil zakat itu orang yang apa tugasnya? Mengambil zakat juga membagikan zakat. Nah, itu amil zakat. Amil zakat ada di Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan juga 'amilina 'alaiha. Itu pengurus zakat. Pengurus zakat. Nah, amil di sini ulama menjelaskan yang amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk ngurusi zakat, mengambil dan menyalurkan. Ini namanya amil. Atau wakil penguasa, wakilnya penguasa. Ya, untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang kaya. Nah, dan juga termasuk amil zakat adalah orang yang menjaga zakat, masuk dalamnya. Jadi bukan hanya yang mengambil membagikan, yang jaga pun juga namanya apa? Amil zakat. Nah, saya usulkan menjelaskan ya. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat, lalu menjaga dan membagikannya. Nah, mereka berhak mendapatkan zakat. Amil itu berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kadar kerja mereka. Meskipun amil itu orang yang kaya, orang yang mampu. Nah, jadi amil itu orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil dari pemerintah. Maka di sini, ya, nah, para pembuat panitia masjid, buatnya panitia yang kita buka zakat, itu bukan amil. Dia tidak berhak mengambil, tidak berhak mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Karena dia bukan amil. Siapa yang nunjuk? Menguasa nggak ada dia nunjuk, nggak ada. Makanya kalau kita ini bayar zakat kepada amil yang pemerintah tunjuk, seluruh ini bisa kita kasihkan. Dia nanti balik keluarkan zakat yang salurkan.
seminggu lagi nggak ada masalah, karena dia wakil daripada siapa yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ya, jadi kesimpulannya tidak tepat amil itu dinamakan apa? Amil zakat. Nggak tepat ya, paham? Nah, kemudian siapa lagi yang berhak mendapat golongan yang berhak mendapatkan zakat? Tadi kan sebutkan fakir miskin, kemudian orang mu'alaf, kemudian amil, kemudian apa lagi yang lima? Orang musafir, ya, itu orang yang musafir. Yang keenam ibnu sabil. Siapa ibnu sabil di sini? Putus jalan. Orang terputus jalan. Orang yang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal. Nah, yang ke-8 sudah ke-8 sudah. Nah, ya. Paham zakat fikih di sini, zakat fitrah? Paham ya? Coba paham, nggak ada pertanyaan. Berikutnya, pendapat yang kedua, zakat fikih itu khusus disalurkan untuk orang fakir miskin saja. Ya, dengan dalil zakatul fitri tudharatu lis-sha'imin kal-ghabbi war-rafat wa ta'atu lil masakin. Sebutkan apa dalam dalil itu? Yaitu makanan untuk orang miskin. Ya, untuk orang miskin. Nah, ini ada dua ulama. Ya, ulama beda pendapat. Allahu a'lam bishawab. Kita bahas berikutnya. Kita bahas berikutnya adalah masalah zakat mal. Zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Ya, zakat mal itu artinya zakat harta. Orang yang wajib mengeluarkan zakat mal itu ada 5 syurut. Yang pertama dia Islam. Dia Islam. Yang kedua merdeka. Merdeka itu dia bukan budak. Ya, dia merdeka. Dia bukan budak. Nah, kemudian yang ketiga harta itu sudah mencapai nisab. Yang ketiga harta itu sudah mencapai nisab. Nah, nisabnya zakat mal berapa? Zakat nisab mal itu, nisabnya itu berbeda-beda tergantung jenis malnya apa, jenis hartanya apa. Ya, berbeda-beda tergantung apa jenis hartanya apa. Nah, kemudian yang keempat, haknya harta itu menjadi miliknya secara penuh. Harta itu menjadi miliknya secara apa? Secara penuh. Artinya harta itu milik dia seutuhnya. Bukan apa? Bukan harta apa? Harta orang banyak. Harta dia memang harta dia, bukan orang banyak. Kalau orang 5 misalnya kita kumpulkan harta sampai nisab, ini apa? Nggak boleh mengeluarkan zakatnya, nggak boleh. Harus dia memiliki penuh. Nah, yang kelima, berlalu setahun atau mencapai haul. Berlalu apa? Setahun atau mencapai haul. Nah, Ustaz kalau tadi kau sebutkan nggak ada, memang sengaja ya, karena apa namanya? Sengaja nggak disebutkan ya, karena nggak cukup waktu, dikesan saja. Nah, kemudian berikutnya kita bahas harta yang wajib dizakati. Ini pun juga nggak bahas semua, nggak, saya sebenarnya aja. Harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak. Ini harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Nah, yang kedua, mata uang kertas. Mata uang kertas. Nah, zakatnya emas tadi, jika nisab zakat emas tadi, jika sudah mencapai 20 misqal atau 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, maka sudah mencapai nisab. Kalau punya emas misalnya 85 gram, sudah apa? Wajib keluarkan zakat. Berapa persen? 2,5%. Nah, kemudian juga mata uang kertas yang kita
pakai di negara kita ini, ya, uang kertas sudah mencapai nisab, maka juga dikeluarkan apa? Zakatnya. Berapa zakatnya? Berapa nisabnya? 85 gram emas juga. Nilai nisabnya itu sama dengan nisab emas. 85 gram emas. Nah, sudah kita cukup aja. Pertanyaan sekarang biar paham. 1 gram emas sekarang berapa harganya? Berapa? Yang tukang emas mana? Mana tukang emas? Belakang tuh berapa harganya? 600. Murah sekali. 900. 79. Itu emas berapa karat atau karatan? Emas murni berapa karat biasanya itu? 24 karat berapa? Menurut coba cek internet. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. Tidak, sekitar 700.000 misalnya. Nggak apa, itu aja. Berarti 85 gram emas itu berapa total rupiahnya? 70 juta. Ayo. 59 juta. Hitung dulu, bro. Hitung mana tahun ini? Kali matematika ini. 59 juta. Baru setara apa? Baru sampai di nisab. Maka siapapun dia yang memiliki uang segitu sudah mencapai 1 tahun dia simpan, nah maka wajib bukan dia zakatnya. Nah, mulai cek rekening masing-masing. Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, misalnya kita punya emas 10 gram, punya uang 40 juta, apakah wajib dia itu mengeluarkan zakatnya? Ayo. Punya emas 10 gram, punya tabungan uang 40 juta, wajib tidak mengeluarkan zakatnya? Wajib? Hah? Kenapa belum rasanya apa? Belum. Dibaca dulu, dihitung dulu. Belum dihitung sampai. Saya belum. Belum sampai. Tahu jadi? Belum. Punya 40 juta ditambah emas 10 gram. Belum sampai ya? Ada orang emas? Jawab. Belum. Nah, jadi paham ya, nanti zakat emas, zakat uang paham. Saya ringkaskan saja, ringkasan. Berikutnya, barang dagangan. Nah, ini bagi pedagang. Pedagang apa ya contohnya? Ayam. Soalnya pedagang rumah, pedagang Ayam. beras, pedagang mobil, ya, pedagang apa lagi? Kambing. Pedagang tameng. Kambing. Pokoknya semua pedagang ya, ya, pedagang. Nah, itu juga ada zakatnya. Juga ada zakatnya. Nah, zakatnya apa? Dihitung seperti zakat mal. Ya, zakat dagangan sini ada syaratnya. Yang pertama, barang tersebut dimiliki untuk dicari keuntungan. Antum misalnya beli tanah untuk apain? Investasi. Nanti kalau tanah itu naik akan saya jual, maka itu ada zakatnya. Nah, kan biasa orang jual beli tanah. Juga sama sudah punya mobil 1. Ada orang jual murah. Ya, misalnya mobil Expander dijual 10 juta misalnya. Ya kan? Dia bayar untuk investasi. Ya kan? Das fotonya besar kan? Itu mana dia? Coba saya mau jual gitu. Ya kan? Maka itu juga jika niatnya mau dijual kembali, maka ada zakatnya. Nah, yang kedua. Ketika dimiliki, diniatkan untuk diperjualbelikan. Ya jelas kan, dibeli barang itu kan
Niatnya apa? Untuk jual belikan. Nah, untuk jual belikan. Nah, nisab zakat barang dagangan yaitu setara dengan emas tadi. Setara dengan emas. Cara hitungnya bagaimana? Dihitung modal sama keuntungan. Misal kita beli tanah tahun lalu, tanah itu kita beli seharga 500 juta. Tahun ini kita jual 1 miliar. Maka hitung apa 1 miliar itu? Paham? Meskipun belum laku. Meskipun belum laku, dikira-kira seperti itu. Begitu pula orang yang jual lontong, beras, kopi, ya, itu juga dihitung semuanya. Nah, ya, sudah paham di sini? Kalau paham, ya sudah. Kita kajian tutup. Nah, selebihnya kita bahas malam Ahad nanti kita daftarkan kembali plus dalilnya. Insya Allah. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah zakat ini. Nah, kalau nggak ada saya tanya langsung sampai suruh. Ayo, silakan bertanya. Silakan Pak. Nah, harta yang tidak bergerak seperti rumah, apakah juga dikeluarkan zakatnya? Jawabannya adalah, rumah dirinci. Jika rumah itu ditempati untuk tempat tinggal, ya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Namun jika rumah itu untuk investasi, dicari keuntungan yang akan jual kembali, maka wajib melakukan zakatnya. Nah, zakat yang tidak bergerak. Yang bergerak pun juga ada zakatnya, dirinci. Mobil misalnya, ada 2 kan, bergerak atau tidak bergerak? Mobil itu bergerak atau tidak bergerak? Dirinci juga kapan bergerak, kapan berhenti, kan ada masanya. Bergerak atau masanya? Benar ya? Mobil atau kendaraan yang kita gunakan, kita pakai sebagai kendaraan tunggangan kita, alat transportasi kita, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Jika mobil itu dia beli, ya meskipun dia gunakan, tujuan itu dijual kembali cari keuntungan, itu baru ada zakatnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Kalau rumahnya atau kendaraannya untuk disewakan, Ustaz? Nah, bagaimana kalau rumah kontrakan? Ini bagus pertanyaannya. Rumah kontrakan, apakah ada zakatnya? Jawabannya ada, tapi hasil daripada sewa tersebut, sewa itu. Pak, misalnya saya punya ruko 2 pintu, saya kontrakkan 1 juta 1 bulan. Kan misal kan? Kita tabung, ya, bulan ini, tahun ini, tahun depan, ya, jika uang itu masih ada segitu, sampai nisab, maka wajib melakukan apa? Zakatnya. Paham? Jadi hasilnya bukan barangnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Silakan Bang. Harta warisan yang belum dibagi. Ingat tadi, syarat wajib zakat mal apa tadi? Harta itu dimiliki penuh. Lalu bagaimana kalau harta itu belum dimiliki secara penuh? Akan tapi secara hukum, ketika dibagi memang untuk yang dibagi. Berarti secara hakikat dia juga apa? Memiliki penuh. Misal orang tua negara warisan ruko 4 pintu, ya kan? 4 pintu. Ya dia dijual. Ternyata apa? Dalam waktu sudah sampai 3 tahun. Ya 3 tahun kira-kira dijual berapa? Misalnya ruko itu dijual 2M, anaknya 20. 2M dibagi 20 misalnya. Satu orangnya dapat berapa? Berapa juta? 100 juta. Maka setiap orang sampai nisab itu wajib keluar apa? Zakatnya. Paham? Nah, kecuali harta itu
sampai nisab. Ya belum sampai nisab. Punya rumah punya tanah warisan 1 petak. 1 petak. Harganya 60 juta. Anaknya 10. Berapa dibagi? Maka belum sampai nih nisab. Paham di sini? Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Nah, betul. Kita punya harta, tapi juga punya hutang. Kita punya harta, tapi juga punya hutang. Apa yang dilakukan? Bayar hutang dahulu. Kan gitu kan? Saya punya harta, juga punya hutang. Ya bayar hutangnya. Betul tak? Iya, bayar hutangnya. Bayar hutangnya. Dibayar apa? Hutangnya. Paham kan? Terus sudah bayar hutangnya. Jangan silakan. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada cukup ya. Anak asli, mantu anak. Biasanya habis langsung tidur, sebelum keadaan itu. Ya, atau jawab lah. Memang usaha aja etika kan juga iya. Kalau kita kan sudah di full, nggak keluar atau tidak keluar ya. Udah ke masjid untuk kajian tidak masalah. Nah, di mana etikanya di masjid? Jadi kita pun langsung pindah sama sana insya Allah. Ngapain saat tidur? Kan disitu hidupkan malam gitu kan? Wahya lailahu, hidupkan malamnya. Pagi ngapain? Matikan diri. Di Yaman biasa ya begitu. Di Yaman kan juga begitu. Malam itu ada. Ya, pagi harinya tidur. Itu biasa, nggak ada masalah ya. Cukup insya Allah. Karena saya kasih dulu. Silakan Pak. Nah, ini paling bagus. Apakah zakat itu wajib akad? Tidak wajib akad. Dan tidak ada ketentuan ya. Kita yang penting niat, jangan niat zakat. Enggak ada salaman ambil beras sedikit, aman, tembakan. Enggak ada. Enggak ada akad dalam zakat. Itu enggak ada. Ya, kalau akad nikah ada. Ada lagi? Masih ada lagi? Kriteria dinamakan miskin, ya kriteria miskin karena ada fakir ada miskin. Nah, miskin dikatakan miskin jika dia itu tidak biasanya gini, orang itu makan sehari berapa kali? 3 kali. Makan besar, bakwan lain nggak hitung. Itu antum ya, mana anda? 3 kali selalu 3 kali. Orang fakir itu atau miskin itu dia hanya bisa makan sehari cuman 2 kali atau sekali. Ingat itu bukan karena diet. Bukan, ya, begitu cara kriterianya. Ustaz Bayu susah mencari orang miskin. Banyak orang bisa makan sehari 3 kali tapi masih punya hutang. Apa hakikatnya dia? Nggak punya deh. Ada cerita sama saya itu teman saya. Ustaz saya gaji itu sudah 3 juta. Terus saya sudah berapa bulan ini nggak digaji, gajinya nggak digaji. Hutang saya melebihi daripada itu. Makan di mana saya hutang atau makan Ustaz? Karena ada nampak itu ada, yang nampak makan dari hasil hutang. Akhirnya apa dia miskin, fakir, berhak diberikan apa? Zakat. Nah, kadang ada orang yang hari ini perjalanan untuk makan, itu pun nggak cukup kan? Apakah ada sebanyak di kontennya? Coba bergaul sama orang yang di bawah. Contohnya siapa? Yatim piatu. Mereka gak punya orang tua, gak punya pekerjaan, gak punya harta. Siapa yang ngasih? Dasar mereka berhak. Ya kan? Anu cari banyak orang yang gak pakai miskin itu ada. Nah, mereka punya motor. Kadang motor pun kredit. Ya kan? Ya begitulah pokoknya cari ada. Kalau aku bingung sudah. Kasihkan apa? Amin. Yang tujuh oleh pemerintah siapa di sini? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya itu juga resmi oleh penguasa. Nah, cukup insya Allah kita benar. Cukup ya, sudah.
Nah, dia miskin, kita tahu, tapi sholatnya itu jarang-jarang. Apakah dikasih zakat? Dia dikasih zakat, dikasih. Dia masih muslim, karena mungkin ninggal sholat dia nggak tahu hukumnya. Banyak orang yang ninggal sholat itu nggak tahu hukumnya, dianggap biasa. Ada orang yang takut tidak berpuasa, tapi nggak takut untuk meninggalkan sholat. Dianggap biasa, dosa biasa. Mungkin mereka nggak tahu hukumnya, maka mereka berhak dikasih zakat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau punya aset tapi nggak punya uang tunai, Tidak punya aset tapi tidak punya uang tunai. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Dijual. Asetnya dijual. Dijual. Karena dia masih mengeluarkan zakat mal di soalnya. Iya, dan zakat mal itu tidak mesti di bulan puasa. Tidak. Tergantung kapan sampai nisab harta itu. Sampai dia kapan? Hari bulan apa? Nah, paham? Misalnya asetnya belum laku, ya dia punya harta yang lain, yang bisa dijual emasnya atau apanya, kan bisa. Atau motornya yang 2 biji, 21 nggak apa-apa. Nah, ya Allahu a'lam bishawab. Ingat kita nggak sebutkan dalil ya, belum. Nanti kasih saja. Sudah cukup ya? Insyaallah. Doa menutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.